Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue bakal ngebahas terkait materi AKL TM11 yaitu consignment. Jadi di consignment itu kita ada 3 istilah penting. Yang pertama ada barang konsinyasi, ada consignee, ada consignor. Jadi apa sih sebenarnya konsepnya konsinyasi ini? Konsepnya konsinyasi itu tuh ada pihak namanya konsignor. Jadi dia itu pihak yang memiliki barang, tapi dia itu mau nitip barangnya ke pihak lain, pihak B. Misalnya konsignor itu adalah pihak A. Pihak A ini dia punya barang, tapi dia mau nitip jual ke pihak B, yaitu consignee. Kata konsainernya, saya nitip barang ya ke kamu, tapi status kepemilikan barangnya masih punya saya. Jadi intinya saya itu cuma mau nitipin aja ke kamu. Nanti kamu laporin ya ke saya hasil penjualannya. Saya janji deh bakal ngasih imbal balik ke kamu berupa komisi gitu. Jadi intinya konsep konsinyasi ini adalah si konsignor bakal nitipin barang ke konsignee, tapi hak kepemilikan itu masih dalam kepemilikan konsignor dan, dengan timbal balik konsignee ini bakal mendapatkan komisi dari konsignor gitu. Nah, sebenarnya, konsinyasi ini menguntungkan dua pihak. Yang pertama, kalau dari konsignor atau si pemilik barang, dia bisa memperluas pangsa pasar karena kan, si konsignor itu tuh memiliki barang, terus dia nitipin aja ke beberapa pihak. Jadi barang dia itu tuh bakal terjual, peluang terjualnya bakal lebih besar karena dia nitipin ke beberapa pihak gitu. Terus yang kedua, dia nitipin itu tuh bisa jadi barangnya itu tuh lebih lebih laku di tempat yang dia titipin atau di konsinyi. Makanya, bisa jadi keuntungannya konsinyur itu adalah konsinyi lebih ahli dalam melakukan penjualan gitu. Terus yang ketiga, harga jual tetap dikendalikan oleh konsinyur. Karena konsinyur itu tuh dia yang memiliki barang itu, dia mempunyai hak. Jadi dia yang tetap ngatur, "Kamu jual minimal harganya segini ya," gitu. Jadi itu adalah keuntungan bagi konsinyur. Terus keuntungan bagi konsinyi apa? Keuntungan bagi konsinyi, dia ngejualin barang. Tapi dia ngejualinnya itu tuh barang orang. Jadi kalau misalnya barang orangnya itu nggak laku di pasaran, bukan resiko dia. Karena itu kan status kepemilikannya masih punya konsinyur. Jadi intinya dia tuh cuma dititipin, kalau misalnya nggak laku barangnya, ya udah bukan urusan konsinyi itu. Terus yang kedua, resiko penyusutan, keusangan, fluktuasi harga dapat dihindari. Karena nah terlepas juga dari kayak barang itu cuma barang titipan, jadi kalau misalnya penyusutan, barangnya usang, terus harganya juga ternyata ada inflasi, itu bukan urusannya konsinyi, tapi ya urusan konsinyur sebagai pemilik barang. Terus yang ketiga, modal kerja berkurang. Kenapa modal kerja berkurang? Karena kan itu barang titipan. Barang titipan yang modalin itu juga si konsinyur. Jadi urusan konsinyur yang keluar biaya. Terus malah konsinyur itu tuh dapat keuntungan. Dia udah ngejualin, dititipin barang dan dia bakal dapat timbal balik berupa komisi. Terus, nanti konsignor dan konsinyi itu tuh bakal buat kontrak tertulis. Kontrak tertulisnya itu isinya ada syarat kredit, penggantian beban konsinyasi, penggantian beban konsinyi, komisi penjualan ada berapa persen komisi penjualannya, terus tata cara penanganan barang, terus pengembalian barangnya gimana, penyelesaian pembayarannya gimana. Pokoknya intinya eee, kontrak tertulis ini adalah syarat-syarat apa aja yang bakal disepakati antar kedua belah pihak gitu. Nah terus di sini perlu di-highlight adalah yang nomor 2 ini, penggantian beban konsinyi oleh konsignor. Nah berarti di sini, beban-beban
kan konsinyi itu orang yang dititipin. Berarti semua biaya yang bakal dikeluarin konsinyi bakal diganti oleh konsinyur gitu. Jadi emang karena itu urusan karena itu barang punyanya si konsinyur, ya udah konsinyi nggak bakal nanggung biaya apa-apa, dia bakal malah dapat komisi gitu. Jadi ada biaya kayak ongkir atau dan lain-lain itu bakal ditanggung sama konsinyur. Nah, hak konsinyi itu atau hak orang yang dititipin itu apa aja? Konsinyi berhak atas penggantian biaya yang tadi udah gue bilang. Biaya yang yang udah dikeluarkan konsinyi harus diganti. Terus konsinyi juga berhak untuk mendapat komisi penjualan. Terus pengeluaran yang dapat diganti itu ada apa aja? Ada ongkos angkut atau freight in ongkos angkut atau freight, terus asuransi, ada pajak, biaya penyimpanan, sama biaya penanganan, serta biaya perbaikan dan garansi. Pokoknya lain-lain biaya yang dikeluarkan konsinyi itu harus diganti sama konsinyur gitu. Terus konsinyi juga berhak untuk nawarin garansi ke penjual. Misalnya kan konsinyi ngejualin barangnya si konsinyur nih, terus dia bilang, ada garansi loh barang ini. Nah, si konsinyi itu berhak untuk nawarin garansi itu ke penjual, tapi yang bayar garansinya, yang menanggung garansinya tetap si konsinyur, karena itu jatuhnya barangnya tetap milik konsinyur gitu. Nah, kita masuk ke akuntansinya. Nah, secara umum pencatatan kalau berdasarkan pencatatan akuntansi, konsinyasi itu tuh bisa dibagi jadi dua. Pencatatannya itu terpisah dari pencatatan penjualan biasa atau digabung sama penjualan biasa. Jadi, gue ulangin, konsinyasi itu terbagi jadi dua berdasarkan pencatatan akuntansinya. Bisa terpisah dari penjualan biasa, terus bisa digabung dengan penjualan biasa. Terus kalau misalnya berdasarkan dilihat dari kondisi barangnya itu, dari pas tanggal pelaporan, misalnya pelaporan tanggal 31 Desember, kita lihat kondisi barangnya. Nah, kondisi barangnya itu ada konsinyasi selesai, ada konsinyasi tidak selesai. Kalau konsinyasi selesai berarti barangnya itu tuh emang udah siap, terus dikirim, udah terjual gitu, udah terjual sepenuhnya. Kalau misalnya tidak selesai, itu tuh masih ada yang belum terjual gitu. Itu yang complete sama incomplete gitu. Nah, kalau misalnya di PPT Pak RTH, kita itu bakal baginya jadi konsinyasi selesai, dicatat terpisah, digabung, sama konsinyasi tidak selesai, dicatat terpisah, sama digabung. Nah, kita bahas pengertiannya dulu nih. Konsinyasi selesai. Semua transaksi terkait barang konsinyasi mulai dari pengiriman, penyerahan, itu udah diselesaikan semua dan dicatat oleh kedua belah pihak sebelum laporan keuangan masing-masing disusun. Jadi konsinyasi selesai itu saat semua transaksi itu udah selesai, mulai dari kirim, terus penyelesaiannya, terus udah dicatat juga sama konsinyur, itu konsinyasi selesai. Nah, si konsinyasi selesai ini dibagi jadi dua. Enggak, konsinyasi belum selesai dulu. Konsinyasi belum selesai itu tuh kalau misalnya belum semua barang konsinyasi terjual. Nah, dalam hal ini berarti konsinyur dan konsinyi bakal mencatat unrealized atau profit yang belum terrealisasi, dan dicatat juga realize profitnya. Nah, sebenarnya kan masing-masing nanti konsinyasi selesai ini ada dipisah sama digabung. Nah, konsepnya itu sama. Nih ya, gue jelasin konsepnya itu sama. Jadi kalau misalnya itu dia dipisah dari penjualan biasa, kita itu bakal pakai akun consignment out sama consignment in. Gue ulangin, kalau misalnya dia itu dicatat terpisah, konsinyur dia itu bakal membuat consignment out. Jadi kenapa konsinyur membuat consignment out? Karena
konsinyur ini kan orang yang punya barang, dia mau nitipin ke orang. Nah, consignment out berarti kan, si barang consignment-nya itu keluar dari gudangnya si konsinyur, makanya consignment out. Tapi nanti barang konsignmentnya bakal diterima sama konsinyi, makanya si konsinyi bakal mencatatnya sebagai consignment in, gitu. Terus nanti keuntungan dan kerugiannya bakal dijurnal sama si konsinyur, karena kan konsinyur yang nyatet. Punya barangnya konsinyur, mencatat keuntungan kerugiannya, consignment out pada consignment income, gitu. Terus kalau gitu juga sama, pokoknya sama, dicatat terpisah, dicatat tidak terpisah. Terus kalau tidak terpisah, itu tuh, maksudnya apa? Dia itu tuh dianggap sebagai penjualan biasa. Jadi si konsinyur itu tuh nganggap kalau si konsinyi itu tuh nganggep kalau itu tuh penjualan dia juga gitu loh, penjualan si konsinyi. Jadi nanti kalau misal ada transaksi penjualan bakal dicatatnya cash pada sales, terus COGS pada akun konsinyurnya, bukan pada inventory. Tapi karena itu bukan inventory-nya si konsinyi, jadi nanti gue ulangin, si siapa namanya, konsinyi itu tuh bakal nyatetnya cash pada sales, terus COGS pada akun konsinyornya, akun konsinyor. Kenapa pada, kalau misal penjualan biasa kan cash pada sales, terus COGS pada inventory. Karena kan inventorinya itu tuh bukan punyanya si konsinyi, konsinyi nggak punya hak, makanya dicatatnya COGS pada akun konsinyor. Akun konsinyor ini apa? Misalnya akun konsinyor namanya PT Abet, ya udah berarti nanti COGS pada PT Abet gitu. Terus habis itu saat terjadinya transaksi beban, konsinyi akan mencatat akun konsinyor. Nah, berarti ini juga sama, karena si konsinyi itu kan biasanya harusnya kalau ada transaksi beban expense pada cash. Nah, nanti di sini bakal PT Abet pada cash gitu. Nanti ada contohnya kok. Terus saat penyelesaian dan pengakuan pendapatan konsinyasi, konsignor 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 akan mendebit akun beban. Jadi nanti semuanya itu tuh bakal dicatat sebagai beban. Pokoknya kita langsung masuk aja deh. Ini kalau misalnya akuntansi konsinyasi selesai. Jadi konsepnya konsinyasi selesai, ini transaksinya itu sama kalau di PT Pak RTH. Nah, gue tuh nulis ini tabelnya. Jadi kalian bisa bandingin aja nanti perbedaannya gimana. Jadi gue ulangin, dicatat terpisah sama tidak terpisah. Dicatat terpisah. Sabar. Dicatat terpisahnya konsinyasi selesai sama tidak selesai, itu tuh sama jurnalnya. Terus gitu juga dicatat tidak terpisah konsinyasi selesai sama tidak selesai, itu sama jurnalnya gitu. Jadi dicatat ini sama jurnalnya. Tapi ada beda dikitnya aja sama jumlah saldo. Kita lihat ya di sini. Konsinyasi selesai dulu. Konsinyasi selesai. PT jadi dicatat terpisah. Kalau misalnya dicatat terpisah nih, dicatat terpisah sama tidak terpisah ini dibagi dua, ada di pihak konsinyur sama di pihak konsinyi gitu. Agak ribet sih ngeliat tabelnya, tapi emang gini. Jadi Konita ini sebagai konsinyur. Terus habis itu apa namanya? Si Rizal ini sebagai konsinyi. Nah, pertama, Konita mengirim 10 set produk ke toko Rizal sebagai barang konsinyasi. Harga jual $85 per set, biaya produk 50 per set. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi konsinyur ngirim ke konsinyi 10 set. Nah, harga
COGS-nya itu tuh ada $50. Si konsinyur bilang ke konsinyi kalau kamu harus jualnya 85 ya gitu. Jadi nanti si konsinyur bakal mencatatnya consignment out karena dia eh, consignment-nya keluar pada merchandise shipment. Ini seolah-olah kayak inventornya berkurang gitu loh. Jadi consignment out pada merchandise shipment sebesar 500. Kenapa 500? Ya sebesar biaya produknya dong. 50 dikali 10 sama dengan 500. Tapi si konsinyi dia itu tuh nggak nyatet sama sekali gitu. Dia cuma buat memo aja. Dia buat memo kayak diterima barang dari Konita gitu, diterima barang dari Konita sebanyak 10 set, harga jual harus 85 per set gitu. Terus kalau kalau misalnya dicatat terpisah dia nggak nyatet gitu. Jadi kalau misalnya eh gue ulangin ya, kalau misalnya dicatat terpisah, kan kita harus mencatat nih kalau ada akun ada akun ada akun ada akun konsignment. Tapi kalau misalnya digabung, itu tuh dia nggak perlu nyatet karena dia bakal menganggap itu sebagai barang jualan dia sendiri. Jadi dia nggak mencatat akun konsinyasi gitu. Terus yang kedua, biaya pengiriman barang 60 ditanggung oleh konsinyur. Berarti konsinyur langsung aja menjurnal consignment out pada freight out 60. Biasanya kan, jadi ini kenapa consignment out pada freight out. Jadi di sini consignment out-nya itu sebagai bebannya gitu. Terus kenapa di sini freight out bukan cash? Karena yang dikeluarkan itu adalah untuk biaya pengiriman, jadi namanya freight out. Jadi letaknya di kredit gitu. Kalau di debit kan freight in. Nah, di sini freight out. Jadi consignment out pada freight out sebesar 60. Konsinyi karena dia nggak berpengaruh apa-apa ya dia nggak menjurnal. Terus gitu juga kalau digabung. Digabung dia nggak mungkin dong memunculkan akun consignment. Dia kan bakal nganggapnya sebagai penjualan biasa, jadi dia tidak di jurnal. Terus dibayar beban oleh konsinyi yang nanti akan diminta penggantiannya kepada konsinyur sebesar $25 nih ya. Katanya beban dibayar oleh konsinyi, berarti konsinyi ini yang bakal menjurnal. Nah, sebesar $25. Berarti nanti consignment in, kan si konsinyi nyatet jurnalnya consignment in. Kalau konsinyur nyatetnya consignment out. Jadi consignment in pada cash sebesar 25 gitu. Terus di sini dicatat digabungnya karena si konsinyi ini mengeluarkan duit. Nah, kita kan bakal mencatat mengeluarkan beban, berarti kan bakal dicatat nih sama si konsinyinya. Nah, si konsinyi ini mencatatnya bukan sebagai expense, tapi ingat tadi katanya pada saat transaksi beban, konsinyi akan mendebit akun konsinyor. Berarti konsinyor di sini kan namanya Konita. Berarti nanti bebannya itu tuh si PT Konita pada cash sebesar 25. Terus transaksi selanjutnya. Konsinyi berhasil menjual 10 set dengan harga $85 per set. Konsinyi berhak mendapatkan komisi penjualan 20% dari harga jual. Nah, ini di sini dia berhasil menjual semuanya 10 set kan. Harga jualnya 85%. Terus dia bakal dapat komisi 20%. Nah, berarti si konsinyi kalau dicatat terpisah, dia bakal menjurnalnya cash pada consignment in. Berarti consignment in-nya di kredit. Dia menerima cash kan, konsinyi menerima cash dari pelanggan. Dia berarti cash di debit pada consignment in. Karena dia nggak
dia pakai jurnal itu consignment in terus. Sama dengan 85 dikali 10, 850 gitu. Dia nggak mencatat COGS, kenapa? Karena ya orang yang membarangnya konsinyasi, dia pisahin sama dia bukan penjualan biasa, makanya dia nggak mencatat COGS. Nah, tapi kalau pencatatan digabung seolah-olah dia penjualan, dia bakal mencatat cash pada sales, seolah-olah ini penjualannya si konsinyi ini. Cash pada sales 850 juga. Terus dia juga mencatat COGS atau purchase pada PT Konita atau si akun konsinyor. Kenapa PT Konita tadi? Karena kan bukan inventorinya si konsinyi, tapi inventorinya si PT Konita. Nah, jadi yang dikreditin itu PT Konita sebesar 680. 680 dari mana? Dari harga jual aslinya. Maksudnya kan harga bersihnya. Jadi dari 850 ini, kan 20%-nya itu komisi. Berarti 80%-nya itu tuh bersih yang diterima. Berarti nanti, sebentar ya. Jadi dari 850% ini 20%-nya komisi, berarti 80%-nya itu bersihnya. Jadi 850 dikali 80% sama dengan 680. COGS pada PT Konita 680. Terus konsinyi mencatat komisi penjualan 20%. Berarti ya udah dicatatnya consignment in pada commission income. Jadi seolah-olah konsinyi ini menerima pendapatan konsinyasi gitu. Jadi consignment in pada commission income 170 dari mana? 20% dikali sama 150. Terus kalau misalnya digabung, ada jurnal nggak? Enggak. Kenapa? Karena kan seolah-olah dia nganggapnya kayak penjualan biasa. Dia nggak bakal peduli sama adanya komisi atau enggak gitu. Terus habis itu penyerahan hasil penjualan nih. Penyerahan hasil penjualan dari yang apa ya? Dari yang dicatat terpisah dulu. Yang dicatat terpisah, si konsinyi dulu nih. Konsinyi, kan ini dicatat terpisah nih. Konsinyi itu tuh bakal ngasih duit berapa sih ke konsinyor. Jadi total duit yang bakal dikasih itu tinggal consignment in pada cash kan. Nah, consignment in ini berdasarkan debit kreditnya transaksi sebelumnya. Jadi transaksi pendapatannya kan dari penjualan yang ini 850. Berarti si kreditnya consignment in dikurang sama debitnya gitu. Jadi aslinya consignor itu harusnya dapat 850. Tapi jangan lupa harus dikurang sama komisi yang bakal didapetin sama konsinyi. Terus jangan lupa juga tadi ada beban yang ditanggung sama konsinyi, harus diganti sama konsinyor. Jadi duit yang neto yang benar-benar didapat si konsinyor itu cuma 655, harusnya 850 gitu. Terus berarti si konsinyor bakal menjurnalnya cash 655, terus kalau misalnya Pak RTH jurnalnya emang gini ya, woy, ada consignment out di debit, ada consignment out di kredit. Jadi cash yang didapat itu 655 dari sini. Terus consignment out di kredit adalah total harga sesungguhnya, yaitu total penjualan sesungguhnya, yaitu 850 gitu. Terus consignment out yang di sini dari mana? Consignment out yang di debit ini adalah total pengeluaran yang dibayarkan oleh konsinyor. Jadi konsinyor ini bayar biaya penggantian reimburse ini sama bayar komisi gitu. Jadi
cash yang diterima di sini itu cash bersihnya, terus consignment out di kredit itu adalah total yang harusnya dia dapatkan, terus consignment out di debit ini adalah consignment out di debit adalah total biaya yang harus di-reimburse gitu, yang dikeluarkan. Terus consignment out pada consignment income ini dari mana? Consignment out pada consignment income itu adalah selisihnya. Selisihnya kan uh, selisihnya itu dari mana? Jadi total consignment out aja, consignment out 850 dikurang 195 dikurang 500 dikurang 60 gitu. Jadi ada pendapatan income-nya adalah 95 gitu. Nah, itu untuk pendapatan yang terpisah. Kalau pendapatan yang digabung gimana? Pendapatan digabung sama aja PT Konita sama kayak tadi, tapi consignment in diganti sama PT Konita. 655 dari mana? Sama aja kayak tadi. Jadi selisihnya PT Konita dihapuskan itu loh. 680 dikurang 25, 655. Jadi nanti si konsinyi bakal ngasih duit ke PT Konita itu 655. Terus kalau misalnya kalau misalnya pencatatannya digabung, dia harus nulis beban-bebannya. Kalau misalnya tadi kan pendapatan dipisah pakai akun konsignment. Nah, ini pakai akun beban. Jadi cash-nya 655, terus penjualannya adalah 850 total penjualannya. Terus dirinci freight-nya itu tuh yang dikeluarkan beban beban yang dikeluarkan itu freight-nya itu tuh 25 yang harus dikeluarin, terus komisi yang harus dikeluarin tuh 170 gitu. Jadi kalau misalnya pencatatan yang digabung itu tuh bener-bener dirinci sama dia, nggak pakai akun consignment aja. Jadi cash-nya yang diterima 655, terus pengeluarannya harus dibayarin 25, terus komisi yang harus dibayarin 170, terus pada sales 85. Gitu. Itu buat yang selesai. Kalau selesai ya udah gitu aja. Tinggal selesai. Terus kalau yang belum selesai nih agak ribet. Bismillah. PT Konita mengirimkan 10 set. Pokoknya ini semua sama. Tapi bedanya adalah gini. Ternyata konsinyi itu cuma menjual 6 set doang dengan harga 85 juga. Nah, komisi penjualannya 20%. Nah, kalau kayak begini, kan si konsinyi bakal nyatetnya cash atau AR pada consignment ini. Nah, tapi dia cuma nyatetnya 6 aja kan, berarti 6 dikali 85 sama dengan 510. Terus kalau misalnya digabung, dia ada COGS kan tadi, cash pada sales 510 juga, terus COGS pada PT Konita. Ingat, bukan consignment, tapi langsung ke PT Konitanya. 408 dari mana? Dari 510 ini, bersihnya yang bakal didapat konsinyor adalah 80%-nya aja, yaitu 408 gitu. Lalu komisi penjualan. Kalau komisi penjualan kan yang nyatet cuma yang terpisah aja, karena yang digabung kan nganggapnya itu penjualan dia. Jadi dia nggak nyatet komisi penjualan. Jadi consignment in pada commission income. Nah, karena yang terjual itu cuma 6, berarti dari hasil penjualan inilah yang kita kaliin 20%. Bukan 850 tadi, tapi yang terjual, yang cash yang kita dapat dikali sama 20%. Itulah yang kita dapat komisinya 102. Terus penyerahannya gimana? Penyerahannya agak ribet nih. Penyerahan kan consignment in pada cash.
Nah, consignment in pada cash itu tuh total selisih debit dan kredit kan, 510 dikurang sama beban yang dikeluarkan 25 sama 102. Jadi consignment in pada cash adalah 383. Terus yang di consignor gimana? Yang di consignor berarti cash yang didapat 383 nih, 383. Terus consignment out di kredit kan jumlah penjualan yang harusnya kita dapatkan 510 kan. Terus consignment out di debit itu adalah jumlah pengeluaran yang harus kita keluarkan beban ini sama si komisi ini 102. Nah, ini adalah 127. Nah, berarti jurnalnya cash 383, consignment out di debit 127, consignment out di kredit 510. Terus kita mencatat selisihnya consignment out-nya. Nah, consignment out-nya ini agak ribet nih. Jadi sebentar. 1, 2. Oh, ini nih. Jadi, income yang didapat itu berapa sih? Nih ya, secara logika kan, pertama, penjualan yang kita dapatkan 510 nih, penjualan yang kita dapat 510. Penjualan yang kita dapat 510. Terus kita harus kita harus kurangin sama komisi yang kita penjualan yang kita dapatkan 510. Terus kita mengeluarkan komisinya 102. Nah, terus pengeluaran yang lain yang kita keluarkan apa aja? Ada biaya kosnya sendiri, terus ada biaya pengirimannya, ada biaya penggantiannya. Nah, biaya 3 ini kan itu full nih 10. Nah, itu tuh dia bakal dikali sama 6 aja. Kenapa? Karena yang terjual 6. Nih ya, kita lihat di sini aja deh, di tabel. Jadi kan pertama, dia ngirim barang nih 500. 500 nih, 500. Nah, dari 500 ini kan kalau 6 produknya itu tuh 300, 4 produknya 200-nya. Terus gini juga, ini beban yang ditanggung sama konsinyur. Jadi 500 sama 60 kan. 500 sama 60. Beban yang ditanggung sama konsinyi itu ada 25 sama 25 sama 102. 25 sama 102. 25 sama 102. Nah, ini kan dibagi nih, udah terjualnya kan cuma 6 produk gitu. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita mau ngitung income, berarti kan apa namanya, kita tulis di sini ya, sales dikurang sama komisi, terus dikurang sama jumlah terjual dikali sama biaya gitu. Allahu Akbar. Nah gini, jadi kalau mau ngitung pendapatan, sales dikurang komisi, dikurang jumlah terjualnya, dikali biaya. Jumlah per total. Nah, jadi gini, kan pertama dia itu tuh berhasil menjual 510. Terus komisi yang dia keluarkan adalah pertama dia jual 510. Terus komisi yang dia keluarkan adalah 102 nih. Terus habis itu pokoknya kita ngitung kita bakal menghitung income ini berdasarkan
pendapatan kita dikurang sama biaya yang kita keluarkan gitu. Jadi kalau misalnya biaya 6 produk itu kan ini, kos barang, terus biaya pengiriman, terus freight in-nya, terus komisi penjualannya gitu. Komisi penjualan kan full, karena kan dia berhasil menjualnya 6 doang. Berarti semua komisi penjualannya ada di sini. Nah, berarti nanti cara menghitung income-nya ini adalah sales dikurang sama total biaya yang dikeluarkan gitu. Ingat ya, total biaya yang dikeluarkan tuh cuma 6 aja, bukan 10-10-nya gitu. Total terjual. Nah, terus habis itu kalau misalnya yang digabung nih, yang digabung berarti kan dia PT Konita pada cash juga, dikurangin aja selisih PT Konita debit sama kreditnya. Berarti dia bakal ngirim cash 383 ke konsinyur. Nah, si konsinyur nerima nih 383. Konsinyur nerima 383. Terus habis itu konsinyur kan bakal nyatetnya beban-bebannya nih. Nah, beban-bebannya itu tuh, freight. Nah, freight yang dicatat konsinyur itu sebesar 6 produk aja, ingat. Nah, 6 produk freight itu tuh 15. Kita tandain ya. Freight itu 15, terus komisinya itu tuh yang dikeluarkan juga 102, terus habis itu sales yang didapat itu kan 510 gitu. Sebenarnya, gue lebih suka kayak gini sih. Gimana ya? Kalau Bapak kalau Bapak, eee, kayaknya gini aja deh, maaf ya, Pak. Ulang lagi deh, maaf. Nih, sales-nya itu tuh 510. Nah, terus kalau misalnya di sini kan masih ada selisih nih debitnya, masih ada selisih 10. Nah, 10 ini bakal masuk ke akun merge on consignment. Jadi, akun merge on consignment ini apa? Akun merge on consignment itu tuh sebenarnya adalah, eee, apa namanya itu tuh, ini, akun merge on consignment itu adalah 10 ini. Jadi, freight in yang belum terjual. Jadi merge on consignment 10. Jadi gue ulangin, kan cash itu tuh yang diterima 383, freight yang dikeluarkan 15 kan. Terus commission expense yang dikeluarkan 102. Terus habis itu sales yang dikeluarkan itu 510. Terus ada akun merge on consignment karena masih ada selisih. Nah, selisihnya ini adalah, apa namanya, coba ya kita 510 dikurang SAM, nah masih ada sisi 10, 10 ini tuh, apa namanya, adalah freight in yang belum terpakai. Jadi nanti, dari 25 freight in ini, kan masih ada 4 barang yang belum terjual nih, berarti nanti kita bakal jualnya merge on consignment sebesar 10. Terus habis itu ada juga kita jangan lupa mencatat unrealized yang lain. Unrealized yang lain itu tuh, akunnya merge on consignment juga. Kan akun total akun yang belum yang masih unrealized kan 2, 3, 4. Nah, kita udah pakai 10-nya, tinggal sisa 2, 2, 4 lagi. Nah, berarti di debitnya 2, 2, 4, terus ada nih 200. Nah, 200 kos barang ini akan kita jurnal ke income summary 200. Terus biaya pengiriman kita bakal jurnalnya ke freight out yaitu 24 jumlahnya gitu. Jadi si apa namanya? Si pencatatan digabung ini dia langsung ngejurnal ke beban-bebannya gitu loh. Tapi emang agak ribet kalau misalnya yang digabung terus belum selesai nih. Cash,
beban-beban yang dikeluarkan, terus ada freight yang belum terpakai pada sales. Terus ada merge on consignment karena udah dipakai 10 jadi tinggal sisa 224 pada income summary. Income summary itu tuh cost barangnya. Terus ada freight out 24 juga yang belum terpakai gitu. Terus abis itu nih kalau misalnya tiba-tiba kan masih ada 4 barang nih, tiba-tiba konsinyai itu bisa berhasil menjual barangnya. Nah, kalau misalnya konsinyai berhasil menjual barangnya, sama kayak tadi, cash AR pada consignment in 340, 4 dikali 85, yang ini cash AR sama COGS Konita. 272 dari mana? 272 sama kayak tadi, 340 dikali 80%. Terus konsinya mencatat komisi penjualan 20%. Nah, berarti dari 340 dikali 20%. Tapi kalau misalnya yang digabung, pencatatan digabung, dia nggak di jurnal karena dia nganggapnya itu barang dia sendiri, kayak penjualan biasa. Terus penyerahannya gimana? Penyerahannya ya udah consignment in sama kayak tadi selisihnya. Terus abis itu cash yang diterima 272. Terus penjualan seharusnya 340. Selisihnya atau beban yang dikeluarkan adalah 68 gitu. Jadi yang atas 6 tadi kan udah selesai di jurnal. Kita cuma mentingin yang 4 ini aja. Terus consignment out sama consignment income. Dari mana nih? Dari sama dengan 340 dikurang sama 234. Sebentar. Ya, dikurang sama ini kurang guys, sama dengan 68. Nah, 38. Jadi komisi penjualan tadi kan yang 4 produk itu udah bisa diisi nih 68. Jadi consignment out-nya sales dikurang expense kan. Jadi 340 dikurang sama expense yang dikeluarkan untuk 4 produk 302 sama dengan 38 consignment out pada consignment income 38. Kalau misalnya yang digabung gimana? Ya udah Konita pada cash itu 272. Terus konsignornya nyatetnya gimana? Cash 272. Terus ada commission expense. Bentar deh, mau cek dulu. Ternyata si ini tuh namanya sales boy, pantesan ada yang janggal. Cash yang diterima kan 272. Terus sales yang dikeluarkan kan sales yang didapatkan kan 340 nih. Terus abis itu selisihnya kita masukinnya ke commission expense karena di sini cuma keluar biaya komisi aja kan 68 dari 340 dikali 20%. Terus kita bakal mencatat pengeluaran-pengeluarannya. Nah, pengeluaran-pengeluarannya kan ada 200, 24, sama 10. Kita masukin aja deh 200 tadi. COGS, cost barang, terus freight-nya itu 10, terus habis itu freight out-nya itu 24, biaya pengiriman yang ini 24 gitu. Jadi pada merge on consignment 234. Nah, untuk Excel ini bakal gue masukin ke Drive. Sekian pemaparan materi dari gue. Apabila ada kesalahan kata atau terkait materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.